Berjumpa kembali Sobat Promkes dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang benar-benar pakar di bidangnya, yaitu Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan glaukoma. Mendengarkan konsultan glaukoma sudah pasti kebayangkan apa yang akan dibahas. Hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu A to Z tentang glaukoma. Nah, apa itu glaukoma? Apa bahayanya bagi diri kita? Kita akan dengarkan bersama-sama dengan narasumber. Mari kita menyapa narasumber kita. Selamat datang Dr. Nova. Ya, selamat berjumpa Dokter Ade. Ya, Senang sekali bisa berada di sini kembali. Selamat berjumpa seluruh Sobat Promkes dimanapun berada. ya. Nah, begini dokter, hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik ya dokter ya, yaitu A to Z about glaucoma. Sebenarnya apa ya glaukoma itu dok? Ya, terima kasih Dokter Ade. Jadi biasanya kalau kita sebagai orang medis kita akan membahasakan glaukoma itu sebagai suatu kelainan neuropati optik. Nah, tapi kalau orang awam kita akan membahasakan glaukoma itu adalah suatu penyakit mata yang ditandai dengan bisa adanya peninggian tekanan intraokuler, kemudian kerusakan lapang pandang, dan juga bisa berakhir dengan kebutaan. Demikian. Oh, dokter tadi sebutkan lapang pandang. Iya. Sebenarnya apa sih lapang pandang itu dok, dan bagaimana lapang pandang bagi orang glaukoma dok? Iya. Jadi lapang pandang adalah suatu daerah di mana kita dapat melihat dengan normal pada saat posisi mata kita lurus. Jadi kita walaupun mata kita lurus, kita bisa melihat sisi kanan, sisi kiri, sisi atas dan sisi bawah kita dengan maksimal. Jadi masing-masing ada hitungannya. Nah, pada orang glaukoma, lapang pandang itu akan menyempit. Jadi orang glaukoma akan merasakan gelapnya itu dari samping, dari perifer. Jadi mungkin gelapnya dari yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, atas dan bawah. Nah, jadi di glaukoma yang sudah tahap akhir itu biasanya orang glaukoma akan melihat seperti melihat di lubang kunci. Jadi cuma kecil sekali. Nah, seperti ada yang istilahnya tunnel vision seperti itu. Ya. Oh iya dokter. Apakah ada hubungannya Mm-mm. dengan operasi dokter? Saya pernah dengar satu kejadian, ada orang yang operasi katarak seperti itu. Kemudian 1 bulan setelahnya dia mengalami glaukoma kata dokternya. Nah, apakah itu bisa terjadi dok? Dan kira-kira kalau terjadi seperti itu, bagaimana ya mengatasinya dok? Si Dokter Ade, jadi harus diketahui dulu bahwa glaukoma itu bisa terdiri dari glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Jadi kalau glaukoma sekunder itu yang kita tahu penyebabnya. Jadi ada penyebab pendahulunya sehingga orang itu mengalami glaukoma. Nah, kalau seperti tadi kasus yang Dokter Ade sampaikan, nah berarti ada penyebabnya yaitu setelah operasi katarak. Jadi ini termasuk kategori glaukoma sekunder. Semua glaukoma sekunder itu kita akan terapi berdasarkan penyebabnya. Jadi misalnya setelah operasi katarak ada peningkatan tekanan intraokuler, peningkatan TIO di sini. Jadi kita lihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin ada operasi kataraknya, mungkin ada sesuatu di situ. Nah setelah itu yakin dengan penyebabnya, kita lakukan terapi. Terapi bisa bermacam-macam. Bisa misalnya kita berikan obat-obatan yang ditetes, yang diminum, atau juga kita lakukan juga bisa saja ada laser atau ada operasi tambahan untuk kasus seperti itu. Ya, demikian. Oh, iya. Baik dokter. Nah, kalau begitu kapan seseorang harus ke dokter untuk memeriksakan matanya? Apakah dia terkena glaukoma atau tidak? Baik, terima kasih Dokter Ade. Jadi kalau kita ingin melakukan screening ya, ini yang bisa kita sebut sebagai screening ya. Jadi kan kita tidak tahu banyak pasien-pasien glaukoma itu tidak mengetahui dia menderita glaukoma, makanya glaukoma itu sering disebut sebagai pencuri penglihatan karena tanpa gejala. Jadi kita melakukan screening kepada pasien-pasien itu adalah yang pertama jika penderita itu berusia di atas 40 tahun. Kemudian memiliki, ini yang paling penting juga, memiliki keluarga
atau sibling saudara kandung yang menderita glaukoma. Kemudian bisa juga ada menderita penyakit sistemik tertentu seperti hipertensi, diabetes mellitus, eh, kolesterol, penyakit jantung, asma dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini semua pasien itu dianjurkan untuk memeriksakan matanya. Itu. Jadi glaukoma itu memang agak sulit untuk kita diagnosis karena biasanya awalnya itu tanpa gejala. Jadi kita biasa melakukan itu di poli kita ya, di poliklinik, di tempat praktek dan lain-lain. Semua pasien tanpa terkecuali usia 40 tahun ke atas itu kita lakukan screening pengukuran tekanan intraokuler. Oh, baik dok, ya lebih bagus kalau kita sudah lakukan screening Iya, sebelumnya. ya. Tapi bagaimana dok seandainya pasien sudah terlanjur mengalami kebutaan atau tadi penyempitan lapang pandang, baru dia ke dokter, Ya. apakah masih bisa sembuh dok? Oke. Jadi harus diketahui yang paling paling penting bahwa jika pasien sudah glaukoma dan sudah mengalami kerusakan di nervus optiknya itu sifatnya adalah permanen. Jadi irreversibel, tidak balik lagi ya. Jadi kalau dia sudah dalam status atau keadaan glaukoma absolut, yang paling penting adalah kita harus selain kita kontrol tekanan intraokulernya, yang paling penting adalah kita harus jaga jangan memang terjadi kerusakan lebih lanjut. Yang kedua adalah menjaga kenyamanan pasien. Artinya pasien tidak nyeri karena pada saat tekanan intraokuler itu seperti kita ketahui sering pasien tuh mengalami nyeri yang bahkan sangat sangat hebat seperti itu ya. Jadi menjaga nyerinya dan ini bertujuan untuk menjaga quality of life pasien itu sendiri. Oh, baik dok, berarti efek dari glaukoma ini sangat parah ya dok ya, Iya, irreversible tadi, iya berarti tidak dapat benar. kembali lagi. Berarti satu-satunya cara kita adalah screening dan mencegah ya dok ya. Iya, paling penting sebenarnya mencegah Ya. lebih bagus ya. Bagaimana dok upaya-upaya pencegahan yang baik bagi glaukoma Iya. ini? Nah, memang agak jadi apa namanya? Jadi semacam eh, kesulitan buat kita semua sebenarnya ya. Karena untuk glaukoma primer itu sudah terbukti bahwa itu adalah bersifat genetik, diturunkan ya, diturunkan. Nah, jadi kalau orang tua atau sibling pokoknya yang kandung itu kemungkinan keluarganya mendapat glaukoma itu jauh lebih besar. Nah, pada saat sebenarnya itu jadi warning buat semua orang yang memiliki keluarga kandung glaukoma, memeriksakan diri lebih cepat dan tentu saja harus yang pertama melakukan pola hidup sehat, paling penting juga itu. Kemudian juga yang kedua memisahkan diri secepat mungkin dan kalaupun sudah terjadi glaukoma memang harus melakukan terapi dengan reguler teratur seperti itu. Bagaimana dengan pengobatan di rumah dok? Atau adakah upaya-upaya yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah bagi orang-orang yang terkena glaukoma ataupun yang terdeteksi high risk glaukoma seperti sudah ada dokter sebutkan tadi misalnya ada keluarganya yang glaukoma gitu ya. Adakah pengobatan di rumah yang bisa mereka lakukan sendiri? Terima kasih Dokter Adik. Jadi tentu saja yang pertama adalah kalau sudah terkena glaukoma melakukan atau melaksanakan arahan dan saran dokter, termasuk di situ melakukan pengobatan atau memakai obat-obat secara rutin dan teratur. Kadang-kadang yang menjadi problem buat pasien-pasien glaukoma adalah tingkat kepatuhan pasien itu sendiri. Nah, jadi kan lama pasien-pasien glaukoma itu pasti lama menggunakan obat. Nah, tingkat kepatuhannya itu agak sulit. Nah, yang paling penting jadi tingkat kepatuhan harus diperbaiki. Kemudian yang kedua juga kalau jika pasien itu ada mengalami atau menderita penyakit sistemik seperti halnya tekanan darah tinggi, diabetes, asma, jantung dan lain-lain itu harus diinformasikan secepatnya kepada dokter yang merawat. Dan tentu saja sekali lagi balik ke gaya hidup atau pola hidup sehat yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh semua penderita glaukoma. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban
yang luar biasa untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan. Dokter, sebelum kita menutup acara podcast kita pada hari ini, apakah mungkin boleh dokter sampaikan suatu kalimat atau kata-kata penutup yang menyimpulkan semua dan merupakan pesan-pesan dokter bagi para pemirsa promosi kesehatan? Buat seluruh sobat Promkes dimanapun berada, glaukoma adalah suatu penyakit yang irreversibel, tapi tidak perlu ditakuti. Glaukoma adalah pencuri penglihatan, tapi tidak perlu kita hindari. Berobatlah dengan teratur jika mendapat glaukoma, tapi sebelumnya pencegahan adalah hal yang terbaik. Terima kasih. Luar biasa sekali Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan. The world is bright. Save your sight.